Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 27 ya, di bulan Oktober 2023, dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke guys, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis di 1,64%. Dan tentu saja ya kalau kita lihat di sini memang efek dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini terlihat adanya perubahan ya dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin ada penurunan meskipun tipis ya di 1,8% dan bisa kita artikan ini masih sideways ya. Para investor masih menunggu kelanjutan dari beberapa info yang mungkin masih ditunggu, antara lain tentu saja kelanjutan ya dari drama Bitcoin Spot ETF yang masih berjalan ya prosesnya. Kemudian untuk Ethereum juga perubahannya merah tipis banget di 0,17%. Kemudian untuk BNB juga merah di 1%, XRP merah juga di 0,2%. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk perubahan dari altcoin tidak jauh berbeda ya kita bandingkan dengan Bitcoin guys. Dan rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 1% aja guys untuk perubahannya ya. Selanjutnya kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Tampaknya harga di 34.000 sampai di 35.000 ini masih menjadi titik support yang kuat ya untuk bisa ditembus baik untuk naik ke atas ataupun turun guys. Dan kemungkinan besar ini akan sideways ya. Dan kalau memang sesuai dengan skenario mungkin akan membentuk pola seperti ini ya. Jadi mungkin akan naik turun sambil menunggu perkembangan dari berita-berita yang mungkin sekarang masih bisa dianggap potensial ya untuk menggerakkan harga Bitcoin ini. Salah satunya adalah ETF spot Bitcoin, kemudian drama dari SEC Ripple juga, kemudian juga keadaan dari peperangan ya yang terjadi antara Israel dan juga Hamas yang masih panas juga ya hingga saat ini. Dan tentu saja beberapa hari ke depan atau mungkin minggu-minggu ke depan ini, kalau seandainya ada berita yang mungkin kurang bagus ataupun yang bagus juga, ini efeknya akan sangat signifikan guys untuk Bitcoin. Karena terlihat di sini ya untuk kenaikan dari Bitcoin tampaknya sudah tidak bisa untuk melanjutkannya ya. Jadi di sini para investor tampaknya masih menunggu guys. Jika nanti ada informasi yang negatif, kemungkinan untuk turunnya ini lumayan tajam ya. Karena di sini pasti sudah banyak orang-orang ataupun investor-investor yang sudah taking profit guys. Dan sementara ini masih bertahan di sini karena masih ada investor-investor yang masuk ataupun membeli ya, dan masih berharap untuk kenaikan berikutnya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin mengambil DCA bisa tunggu di harga sekitar 31.500 ya, tepatnya di area sini ya. Atau untuk lebih konservatif lagi kalian bisa tunggu di sekitar harga 30.000 guys. Itu sangat konservatif banget ya. Oke, nanti kita akan update lagi untuk perkembangan harga dari Bitcoin ini, dan kita langsung ya menuju ke informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Benzinga. Diinformasikan bahwa sistem pembayaran koin dari JP Morgan ya, ini melakukan transaksi hariannya sebesar 1 miliar dolar guys. Sebuah lompatan besar dari 4 bulan yang lalu. Token digital JP Morgan yaitu JP Morgan Coin menangani transaksi senilai 1 miliar dolar setiap harinya guys, dan berniat untuk terus memperluas penggunaannya, di mana Bloomberg melaporkan bahwa mengutip Kepala Pembayaran Global JP Morgan Case and CO, Kepala Pembayaran Global Takis, George Kopoulos. Dia menambahkan bahwa token diperdagangkan di sebagian besar dalam dolar Amerika Serikat setiap hari, dan pada bulan Juni 2023 kemarin ya, bank ini meluncurkan transaksi dalam mata uang euro melalui JP Morgan Coin. Sejak diluncurkan pada tahun 2020 kemarin ya, JP Morgan Coin ini telah menyelesaikan transaksi senilai 300 juta dolar pada Juni 2023 ya. Ini berdasarkan laporan dari Cointelegraph. Kemudian JP Morgan Coin ini juga memungkinkan ya klien grosir untuk melakukan pembayaran dalam mata uang dolar dan euro melalui jaringan blockchain pribadinya, meskipun hanya menyumbang sebagian kecil ya dari sejumlah besar transaksi dolar Amerika Serikat yang dilakukan di JP Morgan. Dan token aset digital ini merupakan penawaran dari sebuah bank besar ya pada aplikasi blockchain yang secara langsung. Raksasa perbankan ini juga menjalankan aplikasi repo berbasis blockchain dan sedang berusaha mengeksplorasi token setoran digital untuk meningkatkan penyelesaian lintas batas. George Kopoulos menambahkan ya,
Langkah selanjutnya dalam perjalanan itu adalah memikirkan bagaimana Anda dapat membuat versi yang lebih retail dari itu sehingga Anda dapat membawa efisiensi yang sama kepada konsumen, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Bitcoin Magazine. Diinformasikan bahwa exchange Kraken ya ini mulai memberitahu para pelanggannya bahwa mereka itu akan mengirimkan data mereka ke IRS pada bulan November ini, guys. Pertukaran cryptocurrency Kraken mengirimkan surat kepada klien yang memberitahu mereka bahwa setelah kalah dalam kasus pengadilan yang panjang, mereka harus menyerahkan data sensitif ke Internal Revenue Service atau IRS setelah pertarungan hukum yang dimulai pada Mei 2021, guys. Muncul di Reddit minggu ini ya. Surat tersebut mengikuti surat panggilan dari IRS dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh otoritas pajak untuk mengakses informasi yang terkait dengan transaksi mata uang kripto. IRS pada awalnya meminta berbagai catatan dan data yang terkait dengan klien Kraken di Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, Kraken menolak tuntutan tersebut ya dan menekankan komitmennya untuk menjaga privasi klien. Pertukaran terlibat dalam proses litigasi yang panjang untuk menentang panggilan tersebut, guys. Meskipun Kraken mampu mengurangi jumlah klien yang terkena dampak, pengadilan akhirnya memerintahkan pertukaran untuk menghasilkan informasi dan riwayat transaksi untuk klien yang memiliki transaksi melebihi $20.000 dalam 1 tahun dari 2016 hingga 2020. Menjadikannya salah satu upaya terbesar yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan data investor kripto. Coinbase adalah subjek dari panggilan serupa pada tahun 2018 kemarin ya, meskipun dalam lingkup yang lebih kecil. Circle juga mengalami tindakan yang sama pada tahun 2021, tepat sebelum tindakannya terhadap Kraken. Pada waktu yang hampir bersamaan, bursa Poloniex juga dipaksa ya untuk mematuhi perintah yang serupa ini, guys. Setelah proposal aturan baru-baru ini ya dari Vincent yang mencoba meminta analisis data yang lebih proaktif, pencatatan dan pelaporan riwayat transaksi individu di masa mendatang, dorongan untuk mengisi kesenjangan data dari masa lalu seharusnya membuat pengguna yang menginginkan privasi prihatin dengan ruang lingkup gambar yang coba dikumpulkan oleh otoritas pajak dan lembaga pemerintah lainnya. Ruang lingkup yang dikembangkan oleh upaya pengumpulan data ini dapat memiliki implikasi serius terhadap privasi pengguna Bitcoin. Bahkan bagi mereka yang memilih untuk tidak terlibat dalam layanan yang diatur atau KYC dengan mengurangi jumlah orang yang dapat berbaur dengan mereka. Untuk klien yang terkena dampak, ini berarti Kraken harus memberikan informasi berikut kepada IRS, yaitu dalam hal nama, tanggal lahir, nomor identitas pajak, alamat, informasi kontak, dan riwayat transaksi untuk tahun-tahun tertentu, guys. Kraken berharap dapat membagikan informasi ini dengan IRS pada awal November 2023 ini. Kraken juga menyarankan klien yang terpengaruh oleh perintah pengadilan ini ya untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka untuk mengatasi potensi kewajiban pajak yang terkait dengan transaksi mata uang kripto mereka selama bertahun-tahun tersebut, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Globe. Diinformasikan bahwa Binance US airdrops token Flare ke pemegang token XRP setelah penantian panjang, guys. Jadi anak perusahaan Amerika dari bursa mata uang kripto terkemuka Binance yaitu Binance US baru-baru ini mendistribusikan token Flare dengan kodenya FLR ya kepada pemegang token XRP yang memilikinya di bursa pada saat snapshot diambil, yaitu pada tanggal 12 Desember 2020. Menurut pengumuman terbaru dari bursa mata uang kripto tersebut, mereka berhasil mendistribusikan token FLR pada 25 Oktober pukul 10 pagi waktu AT kepada pemegang XRP dengan saldo lebih dari 10 XRP pada saat snapshot. Pertukaran mata uang kripto yang terdaftar di Nasdaq yaitu Coinbase mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk menghormati komitmennya ya dan mendistribusikan token FLR kepada pemegang XRP pada saat pengambilan gambar atau snapshot pada Desember 2022, 2 tahun setelah pengambilan gambar atau snapshot dilakukan. Airdrop diatur untuk mendistribusikan token FLR kepada setiap pengguna yang memegang XRP pada saat snapshot dengan rasio 1:1 ya, dan telah didukung di banyak bursa lainnya. Seperti yang dilaporkan Crypto Globe pada bulan Agustus, platform perdagangan mata uang kripto Jepang yaitu Huobi Japan, anak perusahaan Jepang dari platform perdagangan populer Huobi, mengumumkan dukungannya untuk airdrop. Flare menurut situs webnya ya adalah jaringan layer 1 dengan fungsionalitas akuisisi data yang didasarkan pada Ethereum Virtual Machine atau EVM yang berarti dapat mendukung kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi yang ditulis dalam Solidity untuk dijalankan pada rantai EVM lainnya. Token Flare digunakan
digunakan untuk tata kelola di jaringan Flare melalui mekanisme pemungutan suara, dan token ini digunakan untuk pembayaran dan biaya transaksi di jaringan dan dapat dibungkus ke dalam varian ERC20 Wrap FLR yang dapat didelegasikan ke Flare Time Series Oracle atau FTSO yang merupakan protokol terdesentralisasi untuk pengambil data deret waktu eksternal yang akan digunakan di jaringan. Khususnya Flare akan membakar sekitar 2,1 miliar token FLR-nya sendiri ya dalam upaya untuk mendukung kesehatan dan pengembangan ekosistemnya, setara dengan lebih dari 2% dari total pasokannya guys, yang akan mencegah ya pengenceran kepemilikan token komunitas dan meningkatkan insentif bagi pengguna baru untuk bergabung dengan jaringan guys. Selanjutnya kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoinis, diinformasikan bahwa Solana ini akhirnya mengumumkan program inkubator untuk katalisasi pertumbuhan startup guys. Jadi Solana dengan tokennya Sol baru-baru ini meluncurkan program inkubator, dan menurut pengumuman baru-baru ini, inisiatif ini bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan startup yang dibangun di jaringan Solana. Program ini menawarkan berbagai sumber daya dan bantuan untuk perusahaan tahap awal, termasuk dukungan teknik, panduan masuk ke pasar, saran penggalangan dana, dan akses ke ekosistem Solana. Program inkubator untuk startup Web3 yang sedang berkembang berdasarkan pengumumannya, program Solana Inkubator menargetkan tim teknis yang ingin memanfaatkan jaringan sambil memanfaatkan sumber daya dan koneksi yang disediakan oleh Solana Labs. Dengan bekerja sama dengan tim yang berpengalaman di Solana Labs, para startup dapat mengatasi tantangan umum yang dihadapi di bidang Web3 seperti kompleksitas teknik dan strategi masuk ke pasar yang pada akhirnya membantu mereka membangun bisnis yang sukses. Peserta dalam program ini akan memiliki akses ke dukungan teknik langsung ya, bantuan dengan strategi go to market, dan panduan penggalangan dana dari protokol guys. Jadi cukup menarik ya untuk informasi hari ini, dan kita akan update lagi nanti jika ada yang menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.